Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah kali ini mengenai tinjauan umum hukum tenaga kerja. Sebelum kuliah, mari kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bahasan pertama adalah tentang pengertian hukum tenaga kerja. Di sini kita akan melihat pendapat para ahli. Yang pertama, Molonar menyamakan hukum tenaga kerja dengan hukum perburuan, yaitu bagian hukum yang berlaku yang pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerja pengusaha dan hubungan antara tenaga kerja dengan tenaga kerja. Kemudian Levenbach juga menyamakan dengan hukum perburuan, yaitu hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja di mana pekerjaan itu dilakukan di bawah pimpinan dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja itu. Supomo, hukum perburuan adalah himpunan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian di mana seorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Sahrani memberikan makna bahwasana hukum tenaga kerja adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hubungan-hubungan perburuan, yaitu hubungan antara buruh dengan majikan dan hubungan antara buruh dengan buruh serta pemerintah. Jadi di sini tidak ada kesepakatan menurut para ahli tentang makna hukum tenaga kerja. Lalu bagaimana undang-undang melihat pengertian tentang tenaga kerja? Definisi hukum ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 diambil dari suku kata tenaga kerja yang diartikan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa yang berguna bagi dirinya sendiri maupun masyarakat. Jadi di sini tenaga kerja itu juga mencakup majikan serta pekerja ya. Ini pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Jadi yang dimaksud dengan hukum ketenagakerjaan berdasarkan suku kata tersebut adalah himpunan peraturan hukum yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Nah, nanti kita akan lihat yang dimaksud dengan sebelum, selama, dan sesudah kerja. Ini terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang tidak dicakup oleh Undang-Undang 13 Tahun 2003 adalah suap pekerja atau pekerja sendiri, kemudian bekerja yang dilakukan atas dasar sukarela, serta kerja seorang dalam paguyuban ya. Nah, tadi di definisi disebutkan bahwasanya yang namanya hukum tenaga kerja itu mengatur tentang ketenaga kerjaan sebelum bekerja, selama bekerja, serta setelah bekerja. Yang dimaksud sebelum bekerja ini adalah menyangkut tentang pemberian informasi ketenaga kerjaan, misalnya lowongan pekerjaan. Nah, itu termasuk dalam
masa sebelum bekerja. Terus penempatan tenaga kerja, misal tentang pelatihan, itu juga termasuk masa sebelum bekerja. Ini beberapa undang-undang yang mengatur tentang masa sebelum bekerja. Di sini bisa dibaca sendiri ya. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini adalah dasar hukumnya. Selanjutnya adalah masa selama bekerja. Ini adalah substansi dari hukum tenaga kerja. Ini menyangkut tentang hak dan kewajiban ya selama dalam bekerja. Bahwasanya pekerja misalnya itu berkewajiban untuk melakukan suatu pekerjaan. Kemudian majikan atau pengusaha itu berkewajiban untuk memberikan hak pekerja seperti upah gitu ya. Kemudian yang dimaksud dengan masa setelah kerja itu adalah semisal pemberian pesangon setelah PHK. Nah, dasar hukum dari masa selama bekerja dan setelah bekerja ini adalah sama ya, yaitu disebutkan di sini Undang-Undang Nomor 13 2003, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Kedudukan hukum tenaga kerja dalam sistem hukum Indonesia. Pada hakikatnya hukum tenaga kerja itu adalah hukum perdata karena mengatur tentang perjanjian ya, antara pekerja dan pengusaha. Namun karena kedudukan antara pekerja dan pengusaha itu sering tidak ideal, maka di situ perlu keterlibatan pemerintah untuk mengaturnya sehingga tercipta keadilan antara pengusaha dan pekerja. Sehingga kemudian kedudukan hukum tenaga kerja dalam sistem hukum Indonesia itu tidak hanya merupakan hukum perdata tetapi juga bagian dalam hukum tata usaha negara dan juga hukum pidana. Hukum perdata itu dilihat dari perjanjian. Kemudian hukum tata usaha itu dilihat dari perizinan, penetapan upah minimum, pengesahan peraturan perusahaan, pendaftaran perjanjian kerja, pendaftaran serikat pekerja, serta termasuk dalam hukum pidana terkait tentang pelanggaran undang-undang tenaga kerja. Dalam literatur asing, hukum tenaga kerja termasuk dalam sistem hukum bisnis yang di dalamnya termasuk hukum kontrak, hukum perusahaan, jaminan sosial, pajak, asuransi, hukum lingkungan dan hukum internasional ya, karena di sini biasanya ada pekerja asing. Karena mempunyai aspek hukum publik dan hukum perdata, maka sifat hukum tenaga kerja itu yang pertama bersifat imperatif. Maksudnya adalah bahwasanya hukum itu bersifat memaksa, harus ditaati.
Nah, inilah aspek dari hukum tenaga kerja yang bersifat publik, pidana ataupun hukum tata negara. Kemudian yang kedua bersifat fakultatif. Nah, inilah yang masuk dalam aspek hukum perdata. Selanjutnya sejarah hukum ketenagakerjaan. Dunia internasional, khususnya di barat, dikenal masa feodal, di mana pekerja mengerjakan tanah milik tuannya. Kemudian dikenal masa revolusi industri 1750, di mana hukum tenaga kerja muncul sebagai reaksi atas upaya untuk memproduksi teknologi, karena pada saat itu mulai banyak ditemukan teknologi. Kemudian revolusi Prancis sebagai respon terhadap munculnya revolusi industri, maka ada tuntutan kebebasan, termasuk kebebasan hak buruh. Disinilah muncul legislasi perburuan pertama. Pada tahun 1900-an, negara Eropa telah memperbarui legislasi mengenai kontrak kerja dari hukum Romawi menjadi legislasi yang lebih modern, sehingga dikenal konsep perjanjian kerja, collective agreement. Kemudian ada tokoh yang mendorong legalitas dari perjanjian kerja tersebut. Kemudian dikenal juga konsep dewan kerja, yang kemudian berkembang di negara Eropa lainnya tentang asuransi dan jaminan sosial. Kemudian selanjutnya masa pembentukan Organisasi Perburuan Internasional ILO pada tahun 1919. Di samping Eropa, di dunia Arab, di mana Islam lahir tepatnya pada abad 600 Masehi, jauh sebelum kurang lebih masa feodal lah, pada masa di Eropa. Mengindikasikan sudah adanya perburuan. Hal ini ditandai dengan adanya hadis Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa majikan hendaknya memberi upah pekerja sebelum keringatnya kering. Berarti di sini sudah ada upaya untuk melindungi pekerja dari kezaliman para majikan. Kemudian adanya hadis dan Quran yang menyatakan tentang pembebasan budak sebagai bentuk hukuman atas pelanggaran suatu ketentuan agama. Meskipun pada masa 600 Masehi ini belum ada kodifikasi secara sistematis, tapi sudah ada mengindikasikan upaya untuk melindungi pekerja. Kemudian sejarah di Indonesia. Abad 120 sebelum Masehi dikenal budaya gotong royong yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Kemudian masa kerajaan dikenal sistem kasta, di mana sudra merupakan kasta yang terendah dan umumnya menjadi budak bagi kasta di atasnya. Kemudian masa penjajahan. Masa penjajahan di sini ada zaman perbudakan. Ada Black Code yang merupakan undang-undang yang mengatur tentang perbudakan. Jadi di sini perbudakan
itu legal ya. Kemudian di Nusantara pada tahun 1811-1816 Thomas Stamford Raffles mendirikan The Java Benevolent Institution. Lembaga ini bertujuan untuk menghapuskan perbudakan, tetapi diubah menjadi perhambaan. Kemudian zaman Rodi, dikenal Rodi Government, yaitu Rodi untuk kepentingan government dan para pegawainya, atau government ini orang Belanda ya. Kemudian Rodi perseorangan, Rodi untuk kepentingan kepala atau pembesar-pembesar Indonesia. Kemudian Rodi desa, yaitu Rodi untuk kepentingan desa. Kalau Rodi desa ini ya baik ya, karena untuk kepentingan bersama, kepentingan desa. Kalau Rodi government perseorangan ini tentunya tidak jauh berbeda dengan perbudakan. Zaman punalisasi, adanya kebijakan agraris wet tahun 1870 menimbulkan perusahaan perkebunan swasta dan membutuhkan buruh yang banyak, sehingga apabila ada pekerja yang absen itu dikenai denda, atau apabila ada pekerja yang melanggar peraturan maka diberi sanksi. Punalisasi ini dihapus pada Januari 1942. Selanjutnya masa setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pertama, pemerintahan Soekarno pasca proklamasi. Di sini banyak sekali undang-undang yang mengatur tentang perburuan ya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948, kemudian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 47, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 48, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang persetujuan konvensi organisasi perburuan ILO ya. Kemudian yang nomor 7 Permenaker nomor 90 tahun 1955 tentang pendaftaran serikat buruh. Jadi pada awal kemerdekaan ini perhatian pemerintah sudah sangat bagus ya untuk kaum buruh, karena hal yang paling penting adalah adanya persetujuan konvensi ILO ya, yang itu mengakui adanya hak para buruh. Kemudian pada masa Orde Lama, karena masa Orde Lama ini ada usaha untuk nasionalisasi perusahaan, maka di sini buruh dikendalikan oleh tentara, karena untuk mencegah meningkatnya pengambil alihan perusahaan Belanda oleh buruh. Kemudian gerak politis dan ekonomis buruh juga ditandai dengan dikeluarkannya peraturan penguasa perang tertinggi tahun nomor 4 tahun 1960 tentang pencegahan pemogokan dan penutupan di berbagai perusahaan, jawatan, dan badan vital. Kemudian pada masa Orde Lama ini sudah mulai muncul gerakan-gerakan buruh yang sangat banyak ya, seperti Perbum, SBSKK, SBPI, dan lain sebagainya.
Selanjutnya masa Orde Baru. Masa Orde Baru ini adalah masa yang tidak sangat menguntungkan, tidak menguntungkan bagi pekerja. Sebenarnya tidak hanya pekerja saja, tapi seluruh bangsa Indonesia. Karena pada masa itu pekerja itu hanya diberi kesempatan untuk membentuk satu serikat buruh, FBSI tahun 1973, kemudian diganti menjadi SPSI 1985. Yang selainnya disebut sebagai organisasi tanpa bentuk. Kemudian ada pencabutan Permenaker nomor 90 tahun 1955 pada masa Soekarno tentang pendaftaran serikat buruh. Yang mulanya itu pada masa Soekarno sudah banyak sekali serikat buruh. Dengan adanya permen ini, pendaftaran serikat buruh itu sangat ketat sehingga sangat sulit untuk membentuk serikat buruh. Kemudian penyelesaian masalah buruh dengan pendekatan militer. Kita masih ingat adanya kasus Marsinah 1993 dan kasus Rusli 1994. Mungkin nanti bisa dicari di Google bagaimana kasus Marsinah itu terjadi, kasus Rusli itu terjadi. Ini adalah kasus yang tidak bisa dilupakan oleh para kaum buruh yang dilanggar hak asasinya. Kemudian upah minimum pada masa Orde Baru ini terkenal sebagai upah minimum yang sangat rendah ya, di antara sekitar 50 negara yang dievaluasi. Kemudian masa reformasi. Masa reformasi ini sebelumnya ditandai dengan adanya krisis moneter ya, yaitu tahun 97-98, sehingga kemudian para buruh bersama masyarakat menggulingkan rezim Orde Baru yang sudah dijelaskan tadi itu tidak memberi keuntungan bagi buruh dan masyarakat. Pada masa Presiden B.J. Habibie, dikeluarkan keputusan Presiden nomor 83/98 yang mengesahkan Konvensi ILO. Ya, Konvensi ILO yang sebelumnya sudah disahkan pada masa kemerdekaan, pasca merdeka, kemudian tidak dipakai pada masa Orde Baru, disahkan kembali melalui keputusan presiden yang baru. Begitu juga dengan adanya ratifikasi Konvensi ILO tentang usia minimum yang diperbolehkan untuk bekerja. Dan adanya Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, di mana salah satunya mengakui hak asasi buruh yang juga merupakan manusia. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, di situ muncul Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja yang melindungi kaum pekerja atau buruh. Jadi pada masa Abdurrahman Wahid ini saya sangat ingat sekali, di situ ada kenaikan upah yang sangat drastis. Karena ibu saya juga seorang pekerja dulu. Pada masa Orde Baru itu gajinya 600. Nah, pada masa Presiden Abdurrahman itu naik menjadi 2 kali lipatnya. Kemudian masa Presiden Megawati Soekarno Putri. Nah, disinilah
muncul Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kemudian juga Undang-Undang Nomor 39 tentang perlindungan dan penempatan tenaga kerja Indonesia. Pada masa Presiden SBY, muncul Inpres Nomor 3 Tahun 2006 tentang perbaikan iklim investasi. Tapi ini mendapat tantangan pekerja atau buruh karena merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kemudian adanya pengalihan jam kerja ke hari Sabtu dan Minggu demi efisiensi pasokan listrik di Jabodetabek. Ya, ini memberi keuntungan pekerja ya. Kemudian penetapan kenaikan upah harus memperhatikan tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Ya, memang semestinya harus seperti itu, dan sekarang setiap tahun sepertinya naik, gaji itu naik 10% setiap tahunnya. Jadi itu saja kuliah kita kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar ya. Kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab yang juga saya akan upload di YouTube juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.